تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. به نظرشون میرسه که مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا. Dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Baghdad hingga Haifa dan Tel Aviv diguncang gelombang serangan terbaru rudal dan drone Iran dalam 24 jam terakhir. Sementara itu, pasukan Trump menyerang bom bunker Buster ke Universitas Syarif, memicu reaksi keras Iran yang menyebutnya sebagai puncak kebodohan dan kegilaan Trump karena terus menyerang fasilitas warga sipil. Jika ini terus memanas, maka bukan tidak mungkin Rusia dan Cina juga masuk ke dalam perang. Dan jika itu terjadi, maka bersiaplah, Perang Dunia Ketiga sudah di depan mata. Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memuncak setelah Iran melancarkan rangkaian serangan militer berskala besar yang menargetkan aset strategis Amerika Serikat dan sekutunya hanya dalam hitungan jam. Serangan ini disebut sebagai salah satu eskalasi paling berbahaya dalam konflik yang tengah berlangsung, karena mencakup penghancuran sistem pertahanan canggih, penembakan jatuh pesawat tempur, hingga serangan simultan ke sejumlah kota penting di kawasan. Dalam fase awal operasi, Iran dilaporkan berhasil menghancurkan sejumlah radar canggih milik sistem pertahanan rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) milik Amerika Serikat. Sistem ini diketahui memiliki peran vital dalam mendeteksi dan melacak rudal balistik. Berdasarkan laporan citra satelit dan sumber militer, beberapa radar tersebut mengalami kerusakan parah hingga hancur total akibat serangan rudal presisi Iran di berbagai lokasi, termasuk di kawasan Teluk dan Timur Tengah. Tidak hanya satu, serangan Iran disebut menyasar beberapa titik sekaligus, dengan klaim mencapai hingga 4 unit radar strategis. Jika angka ini benar, maka hal tersebut menjadi pukulan besar bagi jaringan pertahanan udara Amerika di kawasan, mengingat radar THAAD merupakan komponen paling krusial dalam sistem intersepsi rudal jarak jauh. Kehilangan radar berarti melemahnya kemampuan deteksi dini yang dapat membuka celah besar bagi serangan lanjutan. Hanya berselang beberapa jam dari operasi tersebut, situasi semakin memanas ketika Iran dikabarkan berhasil menembak jatuh sebuah pesawat tempur Amerika. Dalam laporan terbaru, pesawat jenis F-15 disebut menjadi target sistem pertahanan udara Iran yang diklaim menggunakan teknologi baru atau kombinasi sistem domestik dan persenjataan canggih. Insiden ini menandai salah satu momen langka di mana pesawat tempur Amerika berhasil dilumpuhkan dalam konflik langsung dengan Iran. Serangan terhadap pesawat tempur ini tidak hanya berdampak secara militer, tetapi juga psikologis dan strategis. Hal ini menunjukkan bahwa Iran tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu mengancam dominasi udara Amerika yang selama ini menjadi keunggulan utama Washington dalam konflik global. Gelombang serangan kemudian meluas secara signifikan ke berbagai wilayah di Timur Tengah. Iran dilaporkan meluncurkan rudal dan drone ke sejumlah kota strategis, termasuk Haifa dan Tel Aviv di Israel. Kedua kota tersebut merupakan pusat ekonomi dan militer penting, sehingga menjadi target bernilai tinggi dalam setiap konflik regional. Di sisi lain, serangan juga diarahkan ke Baghdad di Irak, yang selama ini menjadi lokasi kehadiran militer Amerika dan sekutunya. Selain itu, wilayah Uni Emirat Arab dan Kuwait juga dilaporkan menjadi sasaran serangan, menandakan bahwa konflik telah meluas ke negara-negara Teluk yang menjadi basis penting operasi militer Barat. Serangan multi-target ini menunjukkan pola operasi terkoordinasi dengan skala besar, yang kemungkinan melibatkan kombinasi rudal balistik, drone kamikaze, dan sistem peperangan elektronik. Strategi ini dinilai bertujuan untuk melumpuhkan sistem pertahanan musuh secara bertahap, dimulai dari penghancuran radar, diikuti dengan serangan ke target strategis saat sistem pertahanan melemah.
Para analis militer menilai bahwa Iran kini mengubah pendekatan perang dengan menargetkan mata dan otak sistem pertahanan lawan, bukan hanya menyerang pasukan atau pangkalan militer. Dengan menghancurkan radar THAAD, Iran berupaya menciptakan kondisi di mana serangan berikutnya akan lebih sulit dideteksi dan dicegat. Sementara itu, pihak Amerika Serikat belum sepenuhnya mengonfirmasi seluruh klaim Iran terkait jumlah radar yang hancur maupun dampak keseluruhan serangan. Namun beberapa pejabat mengakui adanya kerusakan signifikan pada infrastruktur militer mereka. Di tengah eskalasi konflik yang terus membesar setelah rangkaian serangan Iran terhadap aset strategis Amerika dan sekutunya, dinamika politik global mulai menunjukkan tekanan yang semakin kompleks, terutama terhadap kepemimpinan di Washington. Dalam beberapa hari terakhir, sorotan tajam mengarah pada sikap Donald Trump yang dinilai berada dalam posisi sulit, terjebak antara tekanan untuk menunjukkan kekuatan militer dan kekhawatiran akan konsekuensi perang yang semakin meluas. Sejumlah pengamat menilai bahwa dalam beberapa pernyataan publik dan sinyal diplomatik tidak langsung, Trump tampak mencoba membuka ruang deeskalasi. Namun langkah tersebut dinilai tidak dilakukan secara terbuka dan tegas. Alih-alih menyampaikan sikap mundur secara jelas, pendekatan yang diambil cenderung ambigu. Di satu sisi menyerukan ketegasan terhadap Iran, namun di sisi lain memberi indikasi keinginan untuk menghindari konfrontasi total. Sikap ini memunculkan persepsi bahwa kepemimpinan Amerika berada dalam dilema besar. Menarik diri atau meredakan konflik berisiko dianggap sebagai kelemahan di panggung global, terutama setelah serangkaian serangan yang merusak sistem pertahanan dan menjatuhkan pesawat tempur. Namun melanjutkan eskalasi justru membuka kemungkinan konflik yang jauh lebih luas dan tidak terkendali. Di lapangan, situasi terus memanas. Serangan balasan dan peningkatan kesiapan militer terjadi di berbagai titik strategis Timur Tengah. Aktivitas militer meningkat tidak hanya di kawasan Teluk, tetapi juga di wilayah udara dan laut yang menjadi jalur vital perdagangan global. Negara-negara sekutu Amerika mulai memperkuat pertahanan mereka, sementara Iran menunjukkan kesiapan untuk mempertahankan momentum ofensifnya. Kekhawatiran terbesar kini bukan lagi sekadar konflik regional, melainkan potensi keterlibatan kekuatan besar dunia lainnya. Nama Cina dan Rusia semakin sering disebut dalam analisis geopolitik sebagai faktor penentu arah konflik ke depan. Kedua negara tersebut memiliki kepentingan strategis yang besar di kawasan, baik dari sisi ekonomi, militer, maupun pengaruh global. Jika salah satu atau kedua negara tersebut memutuskan untuk terlibat secara langsung, baik melalui dukungan militer terbuka, pengiriman pasukan, atau konfrontasi dengan Amerika, maka konflik ini berpotensi berubah menjadi perang skala global. Banyak analis menyebut bahwa titik tersebut akan menjadi garis batas yang secara de facto menandai dimulainya Perang Dunia Baru. Namun demikian, hingga saat ini, keterlibatan Cina dan Rusia masih berada pada level diplomatik dan strategis tidak langsung. Keduanya cenderung berhati-hati, menjaga keseimbangan antara mendukung sekutu dan menghindari konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat. Meski begitu, peningkatan aktivitas militer dan retorika politik dari berbagai pihak menunjukkan bahwa situasi dapat berubah dengan cepat. Di tengah ketidakpastian ini, dunia berada dalam fase yang sangat rawan. Setiap keputusan politik, setiap pergerakan militer, dan setiap kesalahan perhitungan dapat menjadi pemicu eskalasi yang jauh lebih besar. Apa yang saat ini terlihat sebagai konflik regional, perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda pergeseran menuju krisis global yang lebih luas. Sebuah skenario yang selama ini hanya menjadi bayangan, namun kini terasa semakin mendekati kenyataan. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu. Terima kasih.